Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dr. Rahman Maulana Kafrawi, SHMH, dosen pada Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, FISIP Universitas Mataram. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dapat menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran ini sebagai salah satu kelengkapan dalam proses sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun capaian pembelajarannya, CPL 2, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, jujur, profesional, mandiri, berwawasan global, dan bertanggung jawab pada negara, bangsa, dan bidang keahliannya dengan berdasarkan konstitusi. CPL 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengkaji implikasi, pengembangan, atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi secara ilmiah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau dokumen hukum secara mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 5, menguasai konsep teoritis bidang hukum secara umum dan konsep teoritis bagian bidang hukum positif Indonesia, mencakup hukum perdata, hukum bisnis, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum masyarakat, hukum acara secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah hukum. CPL ke-6 adalah CPL terakhir, yaitu mampu mengaplikasikan ilmu hukum dan teknologi, mengambil keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Adapun CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara jujur, objektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Yang kedua, menguasai konsep dasar teoritis, ruang lingkup, pengertian, dan hubungan HTN dengan ilmu negara, hubungan administrasi negara, dan ilmu hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum. Yang ketiga, mampu mengkaji dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam memahami sumber hukum tata negara secara spesifik dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah hukum. Yang keempat, mampu mengkaji dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam menjelaskan berbagai asas yang berlaku dalam hukum ketatanegaraan dan sejarah ketatanegaraan Indonesia dan menginterpretasi secara dinamis dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Yang kelima, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam mengkaji dan menjelaskan kelembagaan negara dan mempresentasikan secara fungsional antar kelembagaan negara dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Yang keenam, mampu mengaplikasikan ilmu hukum dan teknologi dalam mengidentifikasi sistem demokrasi serta pengembangan hukum pemilu di Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang hukum ketatanegaraan Indonesia. Kuliah ini memberikan dasar pengetahuan kepada mahasiswa berkenaan dengan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Selain itu, keberlakuan ketatanegaraan Indonesia bersumber pada hukum yang bersifat material dan formil. Praktik ketatanegaraan menjadi persoalan yang aktual untuk diangkat, misalnya masalah konsep demokrasi dan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Adapun bahan kajian, yang pertama, ruang lingkup kajian hukum tata negara dan hubungannya dengan hukum administrasi negara, ilmu negara, dan ilmu politik. Yang kedua, sumber-sumber hukum tata negara, baik dalam arti material dan formil. Yang ketiga, asas-asas hukum tata negara antara lain asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat, dan asas demokrasi, asas kesatuan, asas pemisahan kekuasaan dengan sistem check and balance. Yang keempat, sejarah ketatanegaraan Indonesia yang menguraikan periodisasi konstitusi yang berlaku. Yang kelima, demokrasi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga-lembaga independen. Yang keenam, demokrasi Indonesia dan praktik demokrasi, sistem pemilu dan pelaksanaannya di Indonesia. Adapun referensi bacaannya, buku Bagirmanan dengan judul Teori dan Politik Konstitusi, FHUI Press Yogyakarta 2004,
Yang kedua, buku Bagirmanan dengan judul Konvensi dan Ketatanegaraan. Yang ketiga, buku Jimli Asidiki dengan judul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Yang keempat, buku Jimli Asidiki Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Yang kelima, Minola dan Krisdianto Eko Purnomo Hukum Tata Negara Indonesia Mataram University Press. Yang keenam, Nikmatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia. Yang ketujuh, Muhammad Kusnardi dan Hermeli Ibrahim dengan judul Hukum Tata Negara Indonesia. Yang kedelapan, Usep Ranawijaya dengan judul buku Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya. Baik, saya akan menyampaikan materi di pertemuan pertama, yaitu yang pertama materinya ruang lingkup hukum tata negara dan mengidentifikasi hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, ilmu negara, dan ilmu politik. Kemudian di pertemuan ketiga dan empat, mengidentifikasi sumber-sumber hukum tata negara baik dalam arti material dan formil. Pertemuan kelima dan keenam, menjelaskan pengertian asas-asas hukum tata negara dan memahami bagaimana berbagai asas hukum ketatanegaraan Indonesia. Pertemuan ketujuh dan delapan, menjelaskan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pertemuan ke-9, di sini ujian tengah semester. Pertemuan ke-10 dan 11 menjelaskan fungsi dan ruang lingkup kewenangan kelembagaan negara menurut perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian menjelaskan perbedaan lembaga negara sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan 12 dan 13 mampu mengidentifikasi kelembagaan negara yang bersifat independen. Kemudian menjelaskan kedudukan lembaga negara independen. Dan yang pertemuan ke-14-15 mampu secara konseptual dan teoretik menjelaskan tentang demokrasi dan sistem praktik demokrasi di Indonesia, serta menjelaskan secara konseptual dan normatif dasar pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Terkait dengan bobot penilaian, saya di sini ada 5, yaitu partisipatif, tugas, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan proyek. Adapun metode pembelajaran, yaitu dengan mendepankan pendekatan student centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Kemudian melalui metode pembelajaran ini, yaitu metode interaktif, diskusi, studi kasus, dan refleksi kritis, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan analisis, berpikir kritis, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, saya juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai profesionalisme, etika akademik, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Semoga proses pembelajaran yang saya tampilkan dalam video ini dapat memberikan gambaran mengenai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang senantiasa saya upayakan dalam menjalankan tugas sebagai dosen. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan video pembelajaran saya di kelas bersama mahasiswa pada sesi ke-10. Pada sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan fungsi dan ruang lingkup kewenangan kelembagaan negara menurut perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini adik-adik semua dalam keadaan sehat ya? Ya. Jadi kita di mata kuliah Hukum Tata Negara di pertemuan 10 adik-adik sekalian. Sebelumnya silakan adik-adik melakukan presensi dulu ya. Jadi presensi di laman SIA kita, tinggal masuk di SIA. Jadi silakan lakukan presensi karena memang kita terbiasa absensi di awal. Silakan presensi di laman SIA program dulu adik-adik sekalian. Jadi nanti kalau misalkan ada yang terlambat, ya kita coba kasih batas waktu 15 menit keterlambatan. Oke, sudah semua ya, asumsi ya? Ya. Baik, di sini adik-adik sekalian, mata kuliah kita Hukum Tata Negara. Ya. Jadi
coba bicara di sini terkait dengan pertemuan 10 ya. Jadi kita pertemuan 10, kita melanjutkan materi pertemuan kemarin. Ini saya kasih judul transformasi lembaga negara. Kita bicara terkait dengan fungsi dan lingkup kewenangan lembaga negara menurut perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kita coba lihat bahwasanya terkait dengan lembaga negara era sebelum perubahan supremasi MPR. Jadi seperti yang tadi diketahui bahwasanya sebelum amandemen Undang-Undang Dasar itu MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Jadi dia yang memegang kekuasaan penuh. Ibarat saya akan gambarkan posisinya. Jadi misalkan kalau kita lihat di sini, ya, MPR memiliki kekuasaan tertinggi waktu itu sebelum amandemen. Ya. Nah, kemudian di sini kekuasaan terpusat pada presiden. Ya. Presiden memegang kekuasaan eksekutif yang sangat luas tanpa mekanisme pengawasan waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Misalkan ada pandangan bahwa oh ini kalau misalkan seperti ini akan terjadi otoriter, karena tidak ada pengawasan di situ. Ya. Kemudian tanpa pembatasan masa jabatan. Seperti yang kita ketahui pada zaman sebelum reformasi itu kan kita bicara Orde Baru, ya. Orde Baru presidennya siapa? Soeharto. Berapa lama masa jabatan Soeharto waktu itu? 30 tahun. Ya. Bayangkan adik-adik sekalian 30 tahun. Ya. Sehingga di sini kalau kita lihat masa jabatan Presiden Soeharto 32 tahun itu kan harusnya kan sudah terlalu lama, ya. Harusnya sudah ada pergantian di seluruh presidennya. Nah, itu yang kita katakan di sini bahwasannya era sebelum perubahan atau sebelum amandemen itu adalah era supremasi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, silakan mungkin ada yang mau bertanya sampai dengan slide ini, pertanyaan pertama mungkin, atau silakan siapa yang mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana program kekuasaan presiden setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Oke, bagaimana kekuasaan presiden setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Namanya siapa, Mas? Mas Rizky, ya. Oke. Jadi pertanyaan bagus ya. Bagaimana terkait dengan kekuasaan presiden? Nah, di sini adik-adik sekalian, kita bicara tadi kalau misalkan di slide pertama bahwa transformasi ini itu dibuktikan bahwa nantinya kekuasaan presiden itu tidak lagi bebas, dalam arti tidak lagi yang seperti tadi super power ya. Maksudnya di sini ada batasnya. Sehingga kalau misalkan kita lihat sebelum amandemen, misalkan contoh masa jabatan. Kalau masa jabatan sebelum amandemen itu bebas. Seperti Soeharto waktu itu memimpin 32 tahun. Tapi pasca amandemen itu hanya bisa 2 periode. Satu periode itu 5 tahun. Berarti dia hanya bisa menjabat selama 10 tahun. Nah, itu contoh-contoh pembatasan yang memang di sini terlihat begitu jelas antara sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Seperti itu ya, Mas Rizky. Oke. Nah, ini untuk slide kedua terkait dengan reformasi konstitusional ya. Jadi amandemen pertama sampai dengan amandemen ke-4. Jadi saya harapkan nanti bisa dipelajari di slide-nya. Kemudian apa demokrasi? Kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, itu yang kita kenal demokrasi. Kemudian lembaga legislatif DPR, DPD, dan DPR. DPR dan pengawasan itu fungsinya yang pertama. Jadi terkait dengan legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian yang ketiga, di sini DPR memiliki hak interpelasi, kemudian hak angket, dan menyatakan pendapat. Itu haknya DPR. Dari situ siapa? Ya anggota DPD. Harusnya bahwa itu anggota DPD karena itu terkait dengan perkembangan daerahnya. Kemudian yang ketiga, mengawasi pelaksanaan undang-undang di daerah. Siapa yang mengawasi? Anggota DPD. Itu tugasnya. Nah, tadi kita sudah lihat DPR sama DPD. Sekarang kita lihat MPR. Kalau MPR, bayangan kalian sebelum reformasi, ini lembaga tertinggi negara nih Pak, MPR. Kita lihat bahwasanya di sini memiliki kewenangan melantik presiden dan wapres. Jadi siapa yang melantik presiden dan wapres adalah MPR. Jadi amandemen 5 ada. Siapa yang bisa memiliki kewenangan itu? MPR. Jadi MPR berwenang mengubah atau mengamandemen undang-undang dasar.
Kemudian MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Jadi kalau kalian bertanya, Pak, saya kemarin nyoblos, nggak ada pilihan di kertas pemilihan umum itu anggota MPR? Ya memang tidak ada. Yang kalian pilih DPR dan DPD. Nah, sehingga di sini kalau misalkan pertanyaannya siapa anggota MPR, yaitu anggota dari anggota DPR dan DPD. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Oke, kita ke perempuan dulu ya. Silakan. Bagaimana sebenarnya kedudukan DPR setelah adanya amandemen UUD 1945? Oke. Ya, namanya siapa, Mbak? Iya. Mbak Indira ya. Terima kasih Mbak Indira. Jadi Mbak Indira bertanya bagaimana kewenangan atau kedudukan MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi begini, kalau kita lihat tadi sebelum amandemen, MPR itu kan menjadi lembaga tertinggi kan, ya dia sangat super power. Tapi pasca amandemen sekarang semua sama. Jadi kalau kita lihat ada pengurangan kewenangan, jadi sekarang MPR itu hanya berwenang, misalkan contoh, dia melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian dia berwenang untuk mengubah atau amandemen undang-undang dasar. Dia hanya sebatas itu sekarang kewenangannya. Tidak super power seperti dahulu. Kalau dahulu kan dia yang milih semuanya, ya, presiden wakil presiden. Kalau sekarang dia hanya melantik ya dan mengubah undang-undang dasar. Jadi itu kalau kita lihat perbedaan sebelum amandemen dan pasca amandemen. Seperti itu ya Mbak Indira ya. Oke. Saya lanjut lagi adik-adik sekalian. Slide selanjutnya kita bicara lembaga eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Ya. Jadi di sini kira-kira kemarin presiden kita Prabowo sampai pilih. Kalian pilih nggak? Pilih dong, kan kalian nyoblos juga kan ikut pemilu ya. Ya. Jadi presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Nah, kita lihat di sini dipilih langsung oleh rakyat. Rakyatnya mana? Rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung dalam satu pasangan pemilu, memperkuat legitimasi demokrasi. Ya, jadi memang di sini pasangannya ya harus punya pasangan, nggak mungkin dia nanti pilih wapres sendiri, nggak bisa. Jadi setelah dia daftarkan diri, saya pengen jadi presiden, dia daftarkan sepaket sama wapresnya. Nah, kemudian pembatasan masa jabatan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa waktu reformasi itu Soeharto masa jabatannya 32 tahun banyak. Ya, tidak ada masa jabatan seperti itu. Kalau kemarin Jokowi kan 5 tahun kan, akhirnya 10 tahun. Sama sekarang seperti Prabowo. Sekarang Prabowo baru menjalankan kurang lebih 2 tahun untuk jabatan presiden, sehingga masih ada untuk periode pertama masih ada 3 tahun. Ya, karena kalau kita lihat di sini maksimal 2 periode, 5 tahun per periode, jadi maksimalnya 10 tahun karena satu periode 5 tahun. Nah, ketentuan ini mencegah kekuasaan eksekutif yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, kewenangan terukur. Dalam sistem presidensial adik-adik sekalian ya, presiden memiliki kewenangan yang jelas dan terukur dengan mekanisme pengawasan dari DPR dan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau tadi kita lihat di slide sebelumnya, siapa yang mengawasi presiden? Itu DPR. Karena ada fungsi pengawasan gitu ya, dari DPR. Kemudian di sini juga Mahkamah Konstitusi juga berwenang di situ. Ya. Oke. Kita lanjut. Di sini kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan MK serta KAI. Jadi kalau kita bicara kekuasaan kehakiman ada 3 di sini, ada Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Kita lihat di sini ya, adik-adik sekalian, ini ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial. Ya. Nah, kalau kita bicara Mahkamah Agung di situ tertinggi untuk judicial review, ya. Jadi misalkan kalian pengen nguji perda dengan undang-undang, itu di Mahkamah Agung. Tapi Pak, kita pengen nguji undang-undang dengan undang-undang dasar, itu di mana? Enggak, di Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, kemudian kalau Komisi Yudisial di sini dia mengawasi terkait dengan etik hakim. Ya. Jadi hakim itu ada yang mengawasi ya, yaitu Komisi Yudisial. Nah, ini tiga pilar kekuasaan kehakiman adik-adik sekalian. Jadi perubahan undang-undang dasar atau amandemen undang-undang dasar itu memperkuat independensi kekuasaan kehakiman melalui 3. Ya. Di sini MA, MK dan KAI. Jadi independensi dalam artian nggak boleh nih ada yang bisa setir atau yang bisa kontrol
lembaga peradilan. Paling tidak di sini yang diharapkan ujung tombaknya adalah mereka hakimnya independen, tidak boleh disetir oleh siapapun. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tadi di belakang ya? Oke, silakan. Yang ingin saya tanyakan itu yang dimaksud Namanya? namanya Efren Pak. Oke, Mas Efren, silakan. Yang dimaksud dengan transformasi lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti apa? Oke, transformasi lembaga negara ya. Jadi gini adik-adik sekalian, kalau tadi kita bicara ini udah judulnya ya, transformasi lembaga negara, bagaimana terkait dengan fungsi, tugas, kewenangan lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita lihat ada beberapa lembaga negara baru pasca amandemen ya, seperti ini. Ada Mahkamah Konstitusi dan KAI. Ya. Ada dua. Mahkamah Konstitusi itu lahir 2003. Sehingga di sini dia tugasnya adalah menguji ya, undang-undang dengan undang-undang dasar. Jadi bahasa kerennya judicial review. Dia tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kemudian Komisi Yudisial itu dia mengawasi hakim terkait dengan etika hakim. Misalkan contoh, ada hakim di daerah ya, yang ternyata ada dugaannya menerima suap, ada dugaan menerima suap. Nah, kita lapornya kemana? Kira-kira ke Komisi Yudisial. Kita lapor ke Komisi Yudisial karena terkait dengan ini perilaku hakimnya nggak benar nih. Dia ada dugaan menerima suap seperti itu. Jadi itu. Nah, tapi yang paling utama Mas Efren tadi terkait dengan MPR tadi. Ya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara pasca reformasi, dalam artian pasca amandemen Undang-Undang Dasar. Itu beberapa transformasi terkait dengan lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini lembaga pengawas dan independen ya. Jadi ada BPK, KPU, TNI dan Polri serta Bank Sentral. Nah, kita lihat BPK di sini Badan Pemeriksa Keuangan ya. Jadi di sini dia pengawas. Siapa yang mengawasi BPK? Mengawasi terkait apa? Terkait dengan keuangan. KPU, Komisi Pemilihan Umum, ya, menyelenggarakan pemilu secara mandiri, jujur, dan berintegritas. Dia adalah lembaga yang menjalankan pemilihan umum. Kemudian TNI dan Polri dipisah. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat TNI dan Polri itu dipisah. Kalau dulu dia jadi satu, namanya ABRI. Ya. Jadi pasca sebelum amandemen itu TNI dan Polri itu jadi satu, namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi pasca amandemen dia dipisahkan menjadi TNI dan Polri. Kemudian ada Bank Sentral, Bank Indonesia. Ya. Kira-kira di Lombok atau di Mataram ada nggak Bank Sentral? Ada ya, di Jalan Pendidikan itu di depan SMP 12 itu Bank BI, Bank Indonesia. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya di sini ingin bertanya, jadi apa tujuan utama perubahan sistem ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Oke. Jadi Mas Andika bertanya terkait dengan apa tujuan utama ya dari perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, jadi gini. Jadi yang diharapkan dari perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah kita menjalankan sistem demokrasi itu dengan baik. Ya. Jadi presiden dipilih oleh langsung oleh rakyat, kemudian bagaimana kita menegakkan hak asasi manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa perubahan amandemen Undang-Undang Dasar itu memang yang dimaksudkan adalah terkait dengan hak asasi manusia. Jadi bagaimana hak asasi warga negara kita itu dilindungi. Sama kemudian terkait dengan perubahan-perubahan fungsi dan kewenangan lembaga negara. Jadi jangan sampai ada yang super power. Ya. Kemudian terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Kalau sebelum amandemen itu dia tidak diatur, sekarang sudah diatur. Yaitu 1 periode 5 tahun, maksimal 2 periode, berarti maksimal 10 tahun. Ya, itu ya Mas Andika ya. Oke. Nah ini terkait dengan lembaga pengawasan independen. Kemudian tantangan implementasi sistem baru. Apa kira-kira tantangannya dari saya dengan perubahan terkait dengan fungsi kewenangan lembaga negara ini pasca amandemen Undang-Undang Dasar? Kita lihat tumpang tindih kewenangan, ya. Batas kewenangan antar lembaga belum jelas, ya, berpotensi menimbulkan konflik yuridis. Jadi di sini jangan sampai mereka punya kewenangan yang sama.
Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan. Kemudian di sini konflik kelembagaan, di mana dinamika politik itu kerap memicu terkait dengan ketegangan antar lembaga, seperti antara presiden dan DPR misalnya. Padahal kan kalau kita ketahui DPR itu kan mengawasi presiden. Nah, kemudian partisipasi publik. Demokrasi konstitusional memerlukan warga negara yang kritis dan aktif, mengawasi jalannya pemerintahan. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Pasca amandemen 1910 sama 1945 setelah itu, apa saja lembaga negara baru yang terbentuk? Namanya siapa, Mbak? Anda. Mbak Nanda ya? Oke, apa saja lembaga baru yang terbentuk ya? Terima kasih Mbak Nanda. Jadi, pasca amandemen Undang-Undang Dasar, itu apa saja lembaga yang terbentuk? Yang pertama, kalau kita bicara ada Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada Komisi Yudisial. Jadi ini lembaga-lembaga yang memang baru hadir, baru lahir, itu pasca amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kalian tanya Mahkamah Konstitusi sebelum reformasi itu nggak ada. Jadi ada nggak Mahkamah Konstitusi pas zamannya Soeharto? Tidak ada. Ada nggak Komisi Yudisial pas zamannya Pak Soeharto? Tidak ada. Karena apa? Karena lembaga-lembaga ini baru lahir pasca amandemen. Ya, kalau tadi amandemen pertama 99, amandemen kedua 2000, kemudian amandemen ketiga 2001 dan amandemen keempat 2002. Sehingga lahirnya Mahkamah Konstitusi itu tahun 2003. Itu ya Mbak ya. Oke. Nah, ini untuk kesimpulannya dari saya menuju demokrasi yang sehat ya. Jadi fondasi supremasi hukum, kemudian kesadaran konstitusional, kemudian mengawal konstitusi. Ya. Jadi paling tidak di sini perubahan Undang-Undang Dasar ya itu menjadi landasan konstitusional untuk membangun negara hukum. Ini negara hukum yang harusnya menjadi lebih kuat. Kemudian kesadaran konstitusional, keberhasilan sistem ketatanegaraan bergantung pada kesadaran politik dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Nah, kemudian mengawal konstitusi. Demokrasi yang sehat memerlukan komitmen bersama untuk terus menjaga dan memperkuat nilai-nilai konstitusi. Oke. Sebelum saya akhiri adik-adik sekalian, saya punya tugas ya. Nanti kalian tinggal bentuk kelompok ya. Nanti minggu depan kita presentasi. Nanti ini kalian bentuk 4 kelompok ya. Kemudian minggu depan kalian presentasi apa yang saya berikan tugasnya. Nanti saya berikan di grup ya, di grup kelas terkait dengan tugas kalian untuk kalian kerjakan secara kelompok. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah semua ya? Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga tetap sehat. Saya akhiri perkuliahan hukum tata negara sesi 10 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian cuplikan proses pembelajaran yang telah saya laksanakan pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Melalui pembelajaran tersebut, saya senantiasa berupaya menciptakan suasana belajar yang aktif, partisipatif, dan berpusat pada mahasiswa. Sehingga proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, komunikatif, serta pembentukan karakter yang berintegritas. Sebagai seorang dosen, saya meyakini bahwa pembelajaran yang berkualitas merupakan proses yang terus berkembang melalui refleksi, evaluasi, dan inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemajuan institusi, serta pembangunan masyarakat. Saya berharap video praktik mengajar ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang saya lakukan sebagai bagian dari pemenuhan kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen, sekaligus menjadi wujud komitmen saya dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai pendidik profesional. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.